Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hafsarima Tondang, NIM 0704201056, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat dapat dipahami sebagai suatu bahasa terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela dengan jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah serangkaian kata yang tersusun secara bersistem, sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan yang relatif lengkap. Unsur-unsur kalimat yang pertama ada subjek. Subjek adalah unsur yang perlu dijelaskan dengan cara menjawab pertanyaan siapa atau apa unsur yang dijelaskan itu. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan subjek kalimat. Contohnya yang pertama, mempergunakan pertanyaan siapa atau apa. Contohnya, 1. Mahasiswa sedang berdiskusi. Dengan menerapkan formula di atas, maka pertanyaan siapa yang sedang berdiskusi, jawabannya adalah mahasiswa. Subjek dari kalimat di atas adalah mahasiswa. B. Menemukan ciri ketakrifannya, yaitu kepastian atau definitinis. Bentuk kebahasaan yang belum pasti harus dibuat pasti atau takrif dengan cara menambahkan kata itu atau ini atau tersebut. Contohnya, buku itu menambah wawasan. Dapat dengan jelas kita pahami bahwa subjek kalimat tersebut adalah buku. C. Apabila ditemukan sebuah kalimat pasif, maka bagian yang diawali dengan kata bahwa merupakan subjek kalimat. Contohnya, setelah diselidiki, polisi dapat mengetahui bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kelalaian pengendara motor. Jadi, subjek kalimat di atas adalah bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kelalaian. Contoh lainnya adalah siswa yang terlambat itu dihukum oleh guru penegak disiplin. Jadi, subjek kalimat di atas adalah siswa yang terlambat itu. D. Tidak didahului preposisi seperti dari, dalam, di, ke, kepada, pada. Yang kedua, predikat. Predikat adalah unsur yang menjelaskan keadaan atau perilaku subjek dengan cara menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Predikat ini dapat terdiri dari verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Penggunaan predikat biasanya terdapat setelah subjek, karena predikat menjelaskan keadaan dari subjek tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan predikat. A. Mengidentifikasi predikat dengan formula pertanyaan. Contohnya, Anti terjatuh dari lantai 3, yang merupakan predikat pada kalimat di atas adalah terjatuh, karena berdasarkan identifikasi formula pertanyaannya, yaitu bagaimana dan mengapa. B.
mencari kata adalah dan ialah di dalamnya. Biasanya, kata tersebut digunakan sebagai predikat pada kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan verba atau kata kerja. Contohnya, jumlah pengunjung pasar malam adalah sekitar 200 orang. Jadi, kata adalah dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai predikat pada kata tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi predikat kalimat dengan cara menegasinya. Predikat yang berupa kata kerja dan kata sifat ditegaskan dengan kata tidak. Sedangkan jika predikat dalam kalimat nomina, penegasannya menggunakan kata bukan. Contohnya sebagai berikut. A. Sekolah itu tidak dikenal lagi kecurangannya dalam hal menyontek saat ujian nasional. B. Dia bukan karyawan tetap di kantor itu. Yang keempat, verba dan adjektiva yang menjadi predikat dapat diawali dengan kata petunjuk aspek dan modalitas seperti telah, sudah, belum, sedang, akan, ingin, hendak, mau. Contohnya yang pertama, gempa bumi telah mengguncang Kepulauan Mentawai dini hari. Yang kedua, para tamu sedang menikmati jamuan makan siang. Unsur kalimat yang ketiga adalah objek. Objek adalah unsur kalimat yang harus ada dalam kalimat verbal atau kalimat aktif, yang predikatnya terdiri dari kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan kehadiran objek, biasanya berawalan me. Bentuk kata kerja yang berawalan ber dan berafiks ke dan an biasanya tidak memerlukan objek. Nah, jadi objek tidak akan hadir dalam kalimat apabila tidak terdapat kalimat pasif dan kalimat itu merupakan kalimat dengan verba aktif transitif. Ciri-ciri objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek berada langsung di belakang predikat. Contohnya, A. Reti merekapitulasi resep-resep di apotik. B. Vivi membagikan sumbangan. Yang kedua, objek dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif, yang disertai dengan perubahan bentuk verba predikatnya. Predikatnya berawalan di. Contohnya adalah resep direkapitulasi oleh Revi. Sumbangan itu dibagikan oleh Vivi. Yang ketiga, bentuk kebahasaan itu tidak dapat diawali dengan preposisi atau kata depan. Contohnya, JJ menyusun laporan. Contoh berikutnya, Pika mengedit foto. Unsur kalimat yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang harus ada pada kalimat verbal intransitif yang menghendaki unsur yang melengkapinya. Ciri-ciri pelengkap yaitu yang pertama, terletak di belakang predikat. Biasanya masih dapat disisipi unsur lain, seperti unsur objek. Contohnya, Niken membelikan saya buku baru. Nah, yang menjadi pelengkap pada kalimat ini adalah pada kata baru. B. Tidak didahului preposisi atau kata depan. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat wajib karena melengkapi kata kerja dalam kalimat.
Yang kedua, tidak didahului dengan preposisi. Yang ketiga, terdapat di belakang predikat. Nah, berdasarkan dari kesamaan tersebut, dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, Andi berjualan koran. Yang kedua, Andi menjual koran. Dapat kita lihat perbedaan antara pelengkap dan objek dalam kalimat. Pada kalimat yang pertama, bentuk koran adalah pelengkap. Nah, untuk bentuk kebahasaan itu melengkapi verba yang bercirikan aktif transitif. Sebaliknya, di dalam kalimat yang kedua, Andi menjual koran. Nah, kata koran dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai objek kalimat karena verba pada kalimat bersifat transitif. Jadi, dapat disimpulkan bentuk kebahasaan itu adalah pelengkap yang ditandai dengan verba yang mendahulunya berawalan ber. Selain itu bentuk berafiks ke dan an. Seperti kehilangan, kedatangan, kemasukan, kerampokan juga diikuti oleh pelengkap. Perbedaan antara pelengkap dan objek terletak pada kalimat pasifnya. Pelengkap tidak akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat pasif, objeklah yang menjadi kalimat pasif, bukan pelengkap. Unsur kalimat yang kelima adalah keterangan. Nah, keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan predikat. Dalam kalimat, posisi unsur keterangan ini dapat dipindah-pindahkan. Biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari keterangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terikat posisi. Maksudnya, keterangan bersifat mana suka, bisa terdapat di mana saja. Posisi keterangan ini cenderung lebih bebas dan tidak terikat. Yang kedua, keterangan diawali preposisi atau kata depan, berbeda dengan unsur lainnya seperti subjek, predikat, dan objek yang tidak diboleh diawali dengan preposisi. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya dalam sebuah kalimat. Berikut adalah jenis-jenis keterangan. Yang pertama, keterangan waktu adalah keterangan berupa kata, frasa, atau anak kalimat yang menyatakan waktu. Yang pertama, keterangan berupa kata. Contohnya kemarin, besok, sekarang, lusa, kini, siang, dan malam. Yang kedua, berupa keterangan waktu. Contohnya seperti kemarin pagi, hari Senin, 14 Januari, dan minggu depan. Keterangan waktu berupa anak kalimat, ditandai oleh konjungtor, seperti setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan seketika. Yang B adalah keterangan tempat, berupa frasa yang menyatakan tempat, yang ditandai oleh preposisi, seperti di, pada, dan dalam. Contohnya, 1. Ninda tinggal di pemukiman yang kumuh itu. Yang kedua, ayah memanggil Angga yang masih mengurung diri dalam kamarnya. Yang C adalah keterangan cara, dapat berupa kata ulang, frasa, atau anak kalimat yang menyatakan cara. Keterangan cara yang berupa frasa ditandai dengan kata dengan atau secara. Keterangan kata yang berupa anak kalimat ditandai oleh kata dengan dan dalam. Keterangan cara yang berupa kata ulang merupakan perulangan adjektiva. Contohnya, yang pertama, pencuri itu berlari dengan cepat. Yang kedua, Mutiara keluar dari rumah itu secara diam-diam. D. Keterangan sebab, berupa frasa atau anak kalimat yang menyatakan sebab, seperti karena. Contohnya, Atika menangis karena terjatuh dari sepeda. Yang kedua,
Tanah perbukitan itu menjadi longsor karena penebangan liar. Keterangan tujuan. Tujuan itu menambahkan kata informasi tujuan pada kalimat, seperti untuk, supaya, dan agar. Contohnya, 1. Andri belajar sepanjang malam supaya naik kelas. Yang kedua, Atika menyirami bunga agar tumbuh subur. Keterangan aposisi. Keterangan aposisi ini berupa pemberi penjelasan nomina, misalnya subjek atau objek, karena keterangan aposisi ini dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Keterangan ini biasanya diapit oleh tanda koma, tanda pisah atau tanda kurung jika terletak dalam kalimat. Dilihat di slide saya, contohnya seperti itu, yaitu dosen saya, Bu Erwin, terpilih sebagai dosen teladan. Keterangan tambahan. Keterangan tambahan berupa memberi penjelasan nomina, subjek atau objek. Keterangan tambahan berbeda dengan aposisi. Keterangan ini tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Keterangan tambahan ini bercetak miring. Contohnya, Siska, mahasiswa tingkat 5, mendapat beasiswa. Nah, kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut adalah mahasiswa tingkat 5. Jadi, yang menjadi keterangan tambahannya adalah mahasiswa tingkat 5. Yang H, keterangan pewatas, berupa memberikan pembatas nomina. Misalnya, subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Contohnya, mahasiswa yang mempunyai IP lebih dari 3 mendapat beasiswa. Baik, yang selanjutnya yaitu pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat ini ada 6 pola. Yang pertama, subjek predikat. Predikatnya berupa verba atau biasa disingkat dengan ISP. Contohnya, kami berdiskusi. Nah, kata kami berfungsi sebagai subjek, berdiskusi sebagai predikat. Yang kedua, subjek predikat objek atau biasa disingkat SPO. Contohnya, Rara memasak rendang. Nah, subjeknya adalah Rara, memasak predikat, objeknya adalah rendang. Yang ketiga, subjek predikat pelengkap atau biasa disingkat SPPL. Contohnya, dia bermain piano. Dia subjek, bermain predikat, piano adalah pelengkap. Yang keempat, subjek predikat keterangan atau biasa disingkat SPK. Contohnya, saya pergi ke kampus. Saya berfungsi sebagai subjek, pergi predikat, ke kampus keterangan. Yang kelima, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Dian membaca buku di kamar. Dian sebagai subjek, membaca predikat, buku objek, di kamar adalah keterangan, yaitu keterangan tempat. Yang keenam, subjek, predikat, objek, pelengkap atau bisa disingkat SPOPL. Contohnya, Sinta membuang buku yang sudah tidak terpakai lagi. Sinta subjek, membuang predikat, buku objek yang sudah tidak terpakai lagi sebagai pelengkap. Jenis-jenis kalimat yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur objek predikat. Contohnya, yang pertama adalah 1. Orang itu guru kami. Orang itu sebagai subjek, guru kami sebagai predikat. Yang B, Andin sedang membuat surat lamaran. Andin sebagai subjek, sedang itu berupa konjungsi, membuat predikat, surat lamaran adalah objek. Yang ketiga, permisi sebagai predikat. Nah, jenis kalimat yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang terdiri dari minimal 2 atau lebih kalimat tunggal.
Kalimat majemuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki dua klausa yang kedudukannya setara. Jenis kalimat ini dapat ditandai dengan bentuk konjungsi dan, tetapi, serta, atau, dan sedangkan. Contoh jenis kalimat majemuk setara yaitu Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. Yang kedua, Winda makan soto ayam, tetapi David makan ayam bakar. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini adalah kalimat majemuk yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, atau dalam istilah linguistik adalah klausa utama dan klausa subordinatif. Oleh karena itu, anak kalimat sangat bergantung dengan induk kalimat agar dapat memberikan informasi yang jelas. Contohnya, Supriyanto tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Nah, Supriyanto tetap berangkat berfungsi sebagai induk kalimat. Meskipun adalah konjungsi, hari tetap gelap adalah anak kalimat. Jenis kalimat yang ketiga adalah kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Contohnya, pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah. Pihak sekolah berfungsi sebagai subjek, memasang predikat, CCTV objek untuk keamanan sekolah merupakan keterangan tujuan. Syarat-syarat kalimat. Yang pertama itu adalah kesatuan. Yang dimaksud sini adalah kesatuan gagasan. Menurut Amran Tasai dan Arifin, kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Ciri-ciri kesatuan adalah yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Hindari menggunakan kata depan atau preposisi, di, ke, sebagai, dan lain-lain sebelum subjek. Contoh kalimat yang kesatuan gagasannya tepat adalah di rumah adat, para petua mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Itu merupakan kalimat yang salah. Seharusnya kalimat yang benar adalah para tetua adat mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di rumah adat. Tidak terdapat subjek ganda, misalnya pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yang seharusnya adalah dalam membangun jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Yang C, tidak menggunakan kata penghubung indra kalimat dalam kalimat tunggal. Misalnya, kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang seharusnya adalah kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang D, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Misalnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang seharusnya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Syarat kalimat yang kedua adalah kehematan. Menurut Spinoza, kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata yang bersifat mubazir, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Dengan menghemat kata, kalimat menjadi padat dan berisi. Contoh kalimat yang kehematan yang pertama,
Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang seharusnya adalah karena tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Contoh yang kedua, Presiden SBY menghadiri Rapin APBRI hari Senin. Itu kalimat yang salah. Kalimat yang seharusnya Presiden SBY menghadiri rapat APBRI Senin itu. Yang ketiga, dia hanya membawa badannya saja. Itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang seharusnya adalah dia hanya membawa badannya. Contoh yang keempat adalah para tamu-tamu. Itu adalah salah. Harusnya yang benar adalah para tamu atau tamu-tamu. Ketiga adalah keparalelan. Menurut Amrantasai dan Arifin, keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Maksudnya itu seperti ini. Jika pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua juga harus berbentuk verba. Contoh kalimatnya seperti ini. Sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi pada para praktikan. Itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang seharusnya adalah sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada praktikan. Nah, itu adalah kalimat yang benar. Syarat kalimat yang keempat adalah kelogisan. Kelogisan ini atau biasa disebut dengan masuk akal. Menurut Arifin dan Amrantasai, kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimat efektif kelogisan adalah waktu dan tempat kami persilahkan. Itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah Bapak dosen kami persilahkan. Syarat yang kelima adalah ketepatan. Menurut Vinoja, ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat, sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Contoh kalimat ketetapan misalnya, di bawah ini tentang kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Diperhatikan di slide saya, contohnya kalimat yang salah. Sidik lupa bagaimana cara melukis, koma, mengecat, dan berjahitan. Kalimat yang benar itu, Sidik lupa bagaimana cara melukis, koma, mengecat, koma, dan menjahit. Syarat kalimat yang terakhir yang keenam adalah kepaduan atau koherensi. Menurut Vinoja, koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri di contoh koherensi di bawah ini yaitu koherensi yang rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Misalnya, kalimat yang salah, ikan memakan adik tadi pagi. Kalimat yang benar seharusnya adik memakan ikan tadi pagi. Selain itu, satu contoh lagi yaitu koherensi yang rusak karena menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contoh kalimat yang kepaduan atau koherensi adalah yang pertama, mereka membahas daripada kehendak rakyat. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang seharusnya mereka membahas kehendak rakyat. Baik, demikianlah materi tentang kalimat yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.